Malam itu, Jakarta terasa berbeda. Langit di atas ibu kota tampak lebih cerah, seolah menyambut pertempuran besar yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan, sementara suara klakson kendaraan berpadu dengan sorak-sorai para supporter yang memenuhi trotoar. Di layar-layar raksasa yang dipasang di berbagai titik kota, wajah para pemain timnas Indonesia terpampang gagah, membawa harapan jutaan rakyat. Di dalam hotel tempat skuad Garuda menginap, suasana jauh lebih tenang. Para pemain duduk melingkar di ruang pertemuan, mendengarkan wejangan dari Coach Bima. Tatapan matanya tajam, penuh keyakinan. Ia tidak berbicara panjang lebar, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung api semangat. Kita bukan hanya bermain untuk menang, katanya, menatap satu persatu anak asuhnya. Kita bermain untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak dihormati di pentas dunia. Di sudut ruangan, Rizky, sang kapten, mengepalkan tangan. Ia tahu betapa berat laga melawan Australia nanti. Lawan mereka bukan sembarang tim, melainkan kekuatan besar dengan pengalaman di Piala Dunia. Namun, ia tidak gentar. Dalam hatinya, ia berjanji akan memberikan segalanya di lapangan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan tubuhnya demi kemenangan. Sementara itu, di kamar-kamar hotel, beberapa pemain mempersiapkan diri dengan cara masing-masing. Marcelino duduk bersila di atas kasur. Earphone menempel di telinganya, mendengarkan lagu-lagu yang membakar semangat. Di kamar sebelah, Rafael Struijk berlatih mengontrol bola di dalam ruangan sempit. Tak peduli lantai berkarpet menghambat pantulan. Semuanya punya ritual sendiri sebelum bertanding, tetapi tujuan mereka sama, menang untuk Indonesia. Di belahan dunia lain, tim Australia juga tak tinggal diam. Pelatih Graham Arnold menggelar sesi latihan terakhir di lapangan tertutup. Ia paham betul bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Video-video pertandingan Garuda sudah mereka pelajari dengan saksama. Mereka cepat, mereka agresif, dan mereka punya supporter luar biasa, ujarnya kepada anak asuhnya. Tapi kita adalah Australia, kita datang ke sini untuk menang. Di media sosial, perang komentar tak terhindarkan. Supporter Indonesia membanjiri lini masa dengan tagar-tagar Garuda berjuang. Sementara pendukung Australia meyakini tim mereka akan pulang dengan 3 poin. Beberapa analis sepak bola mulai mengeluarkan prediksi, menyebut bahwa laga ini akan menjadi ujian mental bagi kedua tim. Namun, tak ada yang bisa memprediksi pasti bagaimana jalannya pertandingan nanti. Malam semakin larut, tetapi tidur bukan hal mudah bagi para pemain. Adrenalin mereka sudah terpacu sejak siang tadi. Rizky keluar ke balkon kamarnya, memandangi lautan lampu Jakarta. Di kejauhan, ia bisa melihat GBK berdiri megah, menantikan duel akbar esok hari. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam yang sejuk mengisi paru-parunya. Besok adalah hari kita, gumamnya pelan. Di dalam stadion yang masih kosong, seorang petugas lapangan berdiri di tengah lapangan, mengamati rumput yang baru saja dirapikan. Ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana tempat ini akan berubah dalam beberapa jam ke depan, menjadi arena pertempuran sengit yang akan dikenang sepanjang masa. Di meja konferensi pers, secari kertas berisi daftar pemain yang akan diturunkan besok sudah disiapkan. Nama-nama terbaik Indonesia terpampang di sana. Tim pelatih telah membuat keputusan besar. Mereka tidak akan bermain bertahan. Mereka tidak akan gentar. Garuda akan turun dengan mental pejuang, siap menantang siapapun yang berani menghadang. Malam itu, di setiap sudut negeri, doa-doa dipanjatkan. Dari desa terpencil hingga gedung-gedung pencakar langit, semua berharap satu hal, agar esok hari, Garuda bisa terbang tinggi di atas Australia. Pagi menjelang dengan langit Jakarta yang sedikit mendung, seakan menyimpan ketegangan yang memenuhi udara. Di dalam ruang taktik, Coach Bima berdiri di depan papan strategi, memperhatikan para pemainnya yang duduk dengan wajah serius. Papan itu dipenuhi coretan garis dan simbol, skema yang telah mereka latih selama berminggu-minggu. Suasana hening saat ia mulai berbicara. Kita tidak bisa melawan mereka secara fisik, ujarnya sambil menunjuk area pertahanan Australia yang dikenal kokoh. Mereka lebih besar, lebih kuat,
Tapi kita lebih cepat, lebih cerdas. Kita mainkan tempo kita. Paksa mereka bergerak sesuai kehendak kita. Di sudut ruangan, Marcelino mengangguk, memahami betul perannya sebagai otak serangan. Rafael Struik yang duduk di sebelahnya menggenggam erat botol minumnya, membayangkan bagaimana ia akan berlari menerobos celah yang ditemukan tim analis. Rizky, sang kapten, menatap tajam papan strategi, menghafalkan pergerakan yang harus dilakukan saat momen krusial tiba. Tim analis telah menemukan titik lemah lawan. Pertahanan Australia cenderung lambat dalam transisi jika diserang dari sisi sayap. Maka, Indonesia akan memanfaatkan kecepatan pemain sayap mereka. Taktik ini berisiko, tapi jika dieksekusi sempurna, bisa menjadi kunci kemenangan. Di luar ruangan, asisten pelatih mengamati video pertandingan Australia. Berulang kali ia memutar cuplikan saat mereka kehilangan bola di area berbahaya. Ia mencatat setiap detail kecil, dari kebiasaan bek mereka dalam duel udara hingga reaksi kiper saat menghadapi tembakan dari luar kotak penalti. Semua informasi ini akan digunakan untuk mengejutkan lawan. Di meja makan, suasana tetap serius. Para pemain makan dalam diam. Hanya sesekali terdengar bunyi sendok beradu dengan piring. Mereka tahu ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri. Pembuktian bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sementara itu, di kubu Australia, suasana lebih santai. Para pemain mereka tertawa di ruang makan hotel, merasa percaya diri setelah sesi latihan pagi. Mereka tahu Indonesia akan bermain dengan semangat tinggi, tapi bagi mereka, ini hanyalah satu pertandingan lain yang harus dimenangkan. Namun, di balik kepercayaan diri itu, pelatih Graham Arnold menyimpan sedikit kegelisahan. Ia sadar bahwa Indonesia memiliki supporter yang fanatik dan pemain-pemain yang lincah. Ia memberi instruksi kepada bek-beknya agar tetap disiplin dan tidak terpancing emosi. Jangan biarkan mereka mendikte permainan, katanya kepada anak asuhnya. Jika kita bisa mengendalikan tempo, mereka yang akan kelelahan lebih dulu. Siang itu, tim Indonesia melakukan latihan ringan di dalam ruangan tertutup. Coach Bima tidak ingin ada mata-mata yang mengintip strategi mereka. Setiap gerakan disimulasikan dengan cermat, dari bagaimana para gelandang bertukar posisi hingga pola pergerakan tanpa bola untuk membuka ruang. Ini adalah persiapan terakhir sebelum laga besar. Di luar stadion, ribuan supporter mulai berdatangan. Beberapa di antara mereka membawa spanduk bertuliskan, "Garuda pantang mundur," sementara yang lain melantunkan yel-yel kebanggaan. Gelombang merah putih membanjiri Jakarta, menciptakan atmosfer yang bahkan bisa dirasakan dari kejauhan. Menjelang sore, para pemain kembali ke kamar mereka masing-masing. Beberapa memilih tidur sejenak, sementara yang lain merenung dalam diam. Rizky duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi jersey yang akan ia kenakan malam ini. Ia menggenggam kain itu erat, seakan menyerap kekuatan dari setiap benang yang menyatukannya. Di lorong hotel, Coach Bima berjalan perlahan, memastikan semua anak asuhnya dalam kondisi siap tempur. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang taktik, bukan hanya soal kecepatan atau fisik, ini adalah tentang hati, tentang keberanian untuk menantang raksasa dan membuat sejarah. Di langit Jakarta, matahari mulai tenggelam, menandakan bahwa waktu pertarungan semakin dekat. Sehari sebelum pertandingan, suasana di Jakarta semakin memanas. Media dari dalam dan luar negeri berkumpul di ruang konferensi Stadion Gelora Bung Karno. Sorotan kamera berpendar ke segala arah, menangkap setiap ekspresi dari para perwakilan tim yang akan bertanding. Coach Bima duduk di belakang meja panjang, diapit oleh sang kapten Rizky dan gelandang andalan, Marcelino. Di seberang mereka, Graham Arnold hadir dengan ekspresi tenang, ditemani oleh kapten tim Australia yang bertubuh tegap. Suasana terasa tegang ketika sesi tanya-jawab dimulai. Seorang jurnalis asing mengangkat tangan, lalu bertanya dengan nada skeptis, apakah Indonesia siap menghadapi tekanan sebesar ini? Australia memiliki pengalaman di Piala Dunia, sementara kalian belum pernah melangkah sejauh itu. Coach Bima tersenyum kecil. Ia mengambil mikrofon dan menatap lurus ke arah wartawan tersebut. Sepak bola bukan hanya soal pengalaman, tapi juga tentang keberanian.
Kami menghormati Australia, tapi kami tidak takut. Besok, kami akan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung besar. Pernyataan itu langsung memicu tepuk tangan dari beberapa jurnalis lokal. Graham Arnold, yang duduk di seberang, tetap tersenyum, tetapi sorot matanya berubah lebih serius. Ia tahu, Indonesia bukan hanya bermodal semangat, tetapi juga persiapan yang matang. Seorang wartawan lain mengajukan pertanyaan kepada Rizky. Sebagai kapten, bagaimana Anda mengatasi tekanan dari supporter yang berharap kemenangan? Rizky menarik napas sejenak sebelum menjawab. Tekanan itu justru menjadi motivasi. Kami bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada mengenakan jersey ini dan berjuang untuk negeri. Di kursinya, Marcelino menggenggam mikrofon, lalu menambahkan, kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Kami telah berlatih keras, menganalisis setiap kelemahan lawan. Kami tidak datang untuk sekadar bermain. Kami datang untuk menang. Sementara itu, seorang jurnalis Australia melemparkan pertanyaan tajam ke arah Graham Arnold. Apakah Anda yakin bisa mengatasi atmosfer panas di Jakarta? Indonesia akan didukung puluhan ribu supporter fanatik. Arnold tersenyum tipis. Kami sudah terbiasa bermain di lingkungan yang sulit. Tekanan dari tribun tidak akan mengubah cara kami bermain. Kami tetap fokus pada taktik dan eksekusi di lapangan. Meski terdengar percaya diri, ada sedikit perubahan dalam nada suaranya. Ia sadar bahwa atmosfer di GBK bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Sorakan puluhan ribu supporter bisa mengguncang mental bahkan pemain terbaik sekalipun. Saat konferensi pers berakhir, suasana semakin tegang. Kedua tim meninggalkan ruangan dengan aura penuh keyakinan. Di luar stadion, para supporter sudah memadati area sekitar, bernyanyi dan mengibarkan bendera. Jakarta benar-benar bersiap untuk pertandingan terbesar dalam sejarah timnas. Di dalam bus timnas Indonesia, perjalanan kembali ke hotel terasa hening. Setiap pemain larut dalam pikirannya masing-masing, membayangkan momen-momen yang akan terjadi di lapangan esok hari. Tidak ada lagi rasa ragu, hanya tekad bulat untuk memberikan segalanya di pertandingan nanti. Malam semakin larut, tetapi adrenalin mereka justru semakin meningkat. Mereka tahu, hanya tinggal beberapa jam sebelum mereka melangkah ke dalam sejarah. Bab 4. Laga yang dinanti. Hari pertandingan akhirnya tiba. Jakarta berubah menjadi lautan merah putih. Ribuan supporter memenuhi jalanan sejak pagi, mengibarkan bendera dan menyanyikan yel-yel kebanggaan. Stadion Gelora Bung Karno sudah mulai dipadati penonton. Meskipun kick-off masih beberapa jam lagi, di luar stadion, pedagang kaki lima sibuk melayani supporter yang ingin membeli atribut timnas. Di dalam hotel, suasana di ruang ganti tim Indonesia terasa penuh ketegangan. Beberapa pemain duduk diam dengan mata terpejam, mencoba menenangkan diri. Yang lain merapikan kaus kaki atau memasang pelindung tulang kering, memastikan semuanya siap sebelum bertempur. Coach Bima masuk ke dalam ruangan, berdiri di tengah, lalu menatap setiap pemain satu persatu. Kita sudah sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, suaranya terdengar tegas. Kita ada di sini karena kerja keras, karena kepercayaan, dan karena tekad untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan siapapun. Mata para pemain berbinar mendengar kata-kata itu. Rizky berdiri dan mengepalkan tangan. Apapun yang terjadi di lapangan, kita tidak boleh menyerah. Kita bermain untuk rakyat Indonesia. Suasana semakin membara. Para pemain saling menepuk pundak, memberikan energi satu sama lain. Sementara itu, di ruang ganti Australia, suasana lebih tenang, tapi tidak kalah serius. Graham Arnold memberikan instruksi terakhirnya. Jangan biarkan mereka mengendalikan permainan. Kita bermain dengan disiplin, tetap fokus, dan manfaatkan peluang sekecil apapun. Para pemainnya mengangguk, siap menunjukkan kualitas mereka di hadapan puluhan ribu supporter lawan. Ketika bus timnas Indonesia melaju menuju stadion, ribuan supporter yang berjejer di sepanjang jalan menyambut dengan sorakan dan nyanyian. Para pemain melambaikan tangan dari dalam bus, merasakan dukungan luar biasa yang mengalir dari tribun ke hati mereka. Begitu tiba di stadion, mereka langsung menuju ruang ganti.
Jersey merah dengan lambang Garuda sudah tergantung di loker masing-masing. Rizky mengambil miliknya, memegangnya erat sejenak sebelum mengenakannya. Ini bukan sekadar seragam. Ini adalah simbol perjuangan. Di terowongan menuju lapangan, kedua tim berdiri berdampingan. Para pemain Indonesia merasakan getaran suara supporter yang menggema di stadion. Marcelino melirik ke arah Rafael Struijk, yang mengangguk pelan. Mereka tahu, ini adalah momen mereka untuk bersinar. Wasit akhirnya memberi isyarat. Para pemain berjalan ke dalam lapangan. Disambut gemuruh luar biasa dari tribun. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Dinyanyikan dengan penuh semangat oleh puluhan ribu supporter. Para pemain berdiri tegak. Beberapa di antaranya menutup mata. Meresapi setiap bait lagu yang membakar semangat mereka. Ketika lagu kebangsaan selesai, stadion bergemuruh lebih kencang. Kick-off semakin dekat. Para pemain mengambil posisi mereka di lapangan. Saling bertukar pandang dengan tekad yang sudah bulat. Peluit panjang berbunyi. Pertandingan dimulai. Indonesia menghadapi Australia dengan keberanian penuh. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada sepak bola. Hanya ada Garuda yang siap terbang tinggi. Begitu wasit meniup peluit, pertandingan langsung berjalan intens. Indonesia tidak menunggu lama untuk mengambil inisiatif. Umpan-umpan pendek cepat dari lini tengah memaksa pemain Australia terus bergerak, mencoba memutus aliran bola. Marcelino menjadi otak serangan, mengatur ritme permainan dengan umpan-umpan cerdasnya. Di sisi lapangan, Rafael Struijk berlari cepat, mengecoh bek lawan sebelum mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Sayangnya, bola berhasil dihalau oleh bek tengah Australia yang memiliki postur tinggi. Namun, Indonesia tidak menyerah. Mereka terus menekan, memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan lawan. Australia pun tak tinggal diam. Mereka membalas dengan permainan fisik dan operan panjang langsung ke lini depan. Salah satu striker mereka menerima bola di dekat kotak penalti dan langsung melepaskan tembakan keras. Kiper Indonesia, Hernando Ari, melompat dengan refleks luar biasa, menepis bola keluar lapangan. Stadion bergemuruh melihat penyelamatan fantastis itu. Di bangku cadangan, Coach Bima berdiri sambil memperhatikan permainan dengan saksama. Ia melihat celah di lini belakang Australia yang bisa dieksploitasi. Ia berteriak ke tepi lapangan, memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk lebih banyak memanfaatkan kecepatan di sisi sayap. Menit ke-25, Indonesia mendapatkan peluang emas. Marcelino menerima umpan dari Rizky dan langsung mengirimkan bola terobosan ke depan. Rafael Struijk berhasil lepas dari kawalan bek lawan dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Namun, tendangannya masih bisa ditepis, membuat tribun menahan napas. Supporter Indonesia semakin bergemuruh, memberikan dukungan tanpa henti. Nyanyian dan sorakan terus menggema di stadion, menambah semangat para pemain di lapangan. Australia terlihat sedikit tertekan, tetapi pengalaman mereka membuat mereka tetap tenang dalam mengatur strategi. Menjelang akhir babak pertama, Australia mulai meningkatkan tekanan. Mereka menguasai bola lebih lama, mencoba mencari celah di pertahanan Indonesia. Salah satu gelandang mereka melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Seorang penyerang Australia menyambut bola dengan sundulan keras, tetapi Hernando kembali melakukan penyelamatan gemilang. Pelatih Australia, Graham Arnold, terlihat mulai gelisah di pinggir lapangan. Ia memberikan instruksi kepada pemainnya untuk lebih agresif, menyadari bahwa Indonesia bermain dengan energi yang sangat tinggi. Ia tahu, jika dibiarkan, Garuda bisa menciptakan kejutan besar. Babak pertama hampir berakhir ketika Indonesia mendapatkan tendangan bebas di dekat kotak penalti. Marcelino berdiri di belakang bola, mengambil ancang-ancang. Stadion mendadak hening, menunggu eksekusinya. Ia melepaskan tendangan melengkung ke arah gawang, tetapi bola hanya membentur mistar. Nyaris saja Indonesia memimpin. Wasit akhirnya meniup peluit tanda babak pertama usai. Skor masih imbang 0-0, tetapi pertandingan sudah menunjukkan betapa sengitnya duel ini. Para pemain berjalan menuju ruang ganti dengan keringat bercucuran, menyadari bahwa babak kedua akan menjadi pertarungan yang lebih berat. Di tribun, supporter masih terus bernyanyi. Mereka tahu, Garuda belum menyerah.
Babak kedua akan menjadi penentu segalanya. Saat para pemain memasuki ruang ganti, napas mereka masih terengah-engah setelah babak pertama yang melelahkan. Beberapa pemain duduk dengan kepala tertunduk, mencoba mengatur kembali stamina dan fokus mereka. Coach Bima berjalan ke tengah ruangan, menatap anak asuhnya satu persatu dengan sorot mata penuh keyakinan. Kalian lihat sendiri, kita bisa mengimbangi mereka, katanya dengan suara mantap. Australia mungkin punya pengalaman lebih, tapi kita punya semangat. Babak kedua ini, kita main lebih berani. Gunakan kecepatan. Paksa mereka keluar dari zona nyaman. Di sudut ruangan, Rizky menepuk pundak Marcelino dan Rafael Struijk. Kita bisa ambil kesempatan kalau mereka lengah. Kita sudah hampir cetak gol. Sekarang kita buat itu jadi kenyataan. Sementara itu, di ruang ganti Australia, suasana lebih serius. Graham Arnold menegaskan kepada pemainnya untuk lebih disiplin. Indonesia terlalu leluasa menyerang. Kita harus lebih agresif. Tekan mereka di lini tengah. Beberapa pemain mengangguk, menyadari bahwa mereka tidak boleh meremehkan lawan yang berani ini. Ketika kedua tim kembali ke lapangan, suasana stadion semakin membara. Puluhan ribu supporter Indonesia terus bernyanyi, seakan mengalirkan energi tambahan bagi para pemain. Babak kedua dimulai dengan tempo yang lebih tinggi. Di menit ke-55, Australia mulai menekan lebih agresif. Mereka menggempur lini pertahanan Indonesia dengan operan cepat dan umpan silang berbahaya. Salah satu pemain mereka melepaskan tendangan voli keras, tetapi Hernando Ari kembali menjadi penyelamat dengan refleks luar biasa. Indonesia tidak tinggal diam. Di menit ke-63, serangan balik cepat dilancarkan. Marcelino memberikan umpan terobosan akurat ke Witan Sulaiman yang berlari kencang di sisi kanan. Witan menggiring bola melewati satu bek lawan sebelum mengirimkan umpan ke tengah kotak penalti. Rafael Struijk datang dari belakang dan menyambar bola dengan kaki kirinya. Goollll. Stadion meledak dalam sorakan. Ribuan supporter melompat kegirangan. Sementara para pemain Indonesia berlari ke sudut lapangan untuk merayakan gol berharga ini. Coach Bima mengepalkan tangan di pinggir lapangan. Wajahnya penuh emosi. Australia langsung merespons dengan memasukkan pemain baru untuk meningkatkan daya serang. Mereka menggempur pertahanan Indonesia habis-habisan. Namun, Rizky dan rekan-rekannya tetap tenang, menghadang setiap serangan dengan disiplin tinggi. Menit ke-80, Australia hampir menyamakan kedudukan. Sebuah sundulan dari pemain mereka meluncur ke arah gawang. Tetapi Hernando kembali tampil heroik dengan penyelamatan refleks yang luar biasa. Waktu semakin menipis, supporter mulai berdiri, menahan napas setiap kali bola mendekati kotak penalti Indonesia. Wasit akhirnya melihat jam tangannya, lalu meniup peluit panjang. Pertandingan berakhir, Indonesia menang 1-0 atas Australia dalam laga dramatis. Para pemain berpelukan, beberapa meneteskan air mata haru. Supporter di tribun menyanyikan lagu kebangsaan, merayakan kemenangan yang akan dikenang selamanya. Garuda telah membuktikan bahwa mereka layak terbang tinggi di pentas dunia. Begitu peluit panjang berbunyi, suasana Stadion Gelora Bung Karno berubah menjadi lautan kegembiraan. Para pemain Indonesia langsung berlarian ke tengah lapangan, saling berpelukan dan meneriakkan kebahagiaan. Beberapa di antara mereka jatuh berlutut, menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah sejarah yang baru saja mereka ukir. Di tribun, ribuan supporter melompat-lompat kegirangan. Lagu "Garuda di Dadaku" menggema di seluruh stadion. Dinyanyikan dengan penuh semangat oleh mereka yang tak henti-hentinya mengibarkan bendera merah putih. Beberapa bahkan menitikkan air mata haru, menyadari bahwa perjuangan panjang timnas akhirnya membuahkan hasil. Di tengah lapangan, Rizky memeluk erat Marcelino dan Rafael Struijk. Kita melakukannya, kawan. Ucapnya dengan suara bergetar. Rafael hanya bisa tersenyum lebar. Sementara Marcelino masih tak percaya bahwa tendangan kencangnya di babak kedua telah menghasilkan kemenangan yang begitu berarti. Coach Bima berjalan menuju para pemainnya dengan ekspresi bangga. Ia menyalami satu persatu, menepuk pundak mereka, memberikan ucapan selamat. Kalian telah menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tapi pesaing sejati, katanya dengan suara penuh emosi. Di sisi lain,
Graham Arnold dan para pemain Australia berjalan dengan kepala tertunduk. Mereka memberikan tepuk tangan sportif kepada tim Indonesia sebelum meninggalkan lapangan. Meski kecewa, mereka tahu bahwa lawan mereka kali ini memang bermain dengan determinasi luar biasa. Sementara itu, di ruang ganti, suasana masih dipenuhi euforia. Beberapa pemain mengunggah momen kemenangan ke media sosial, sementara yang lain masih larut dalam kebahagiaan. Hernando Ari, sang pahlawan di bawah Mistar, tersenyum lebar sambil memegang jersey yang basah oleh keringat. Hari ini, kita tidak hanya menang, kita membuktikan sesuatu, katanya. Di luar stadion, jalanan Jakarta penuh dengan supporter yang merayakan kemenangan. Konvoi kendaraan beriringan, klakson berbunyi bersahutan, sementara orang-orang berteriak dengan penuh sukacita. Momen ini menjadi perbincangan nasional. Indonesia baru saja mengalahkan tim yang lebih diunggulkan, dan itu dilakukan dengan penuh perjuangan. Media nasional dan internasional tak ketinggalan meliput kemenangan ini. Headline di berbagai portal berita menyoroti kejutan yang dibuat tim Garuda. Indonesia taklukkan Australia. Garuda siap terbang lebih tinggi. Begitu salah satu judul yang mendominasi. Malam itu, para pemain berkumpul di hotel untuk merayakan kemenangan dengan sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya kebersamaan yang hangat. Rizky berdiri dan mengangkat segelas air mineral. Kita telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ini baru awal. Kita harus terus melangkah ke depan. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu. Tapi malam ini adalah milik mereka. Malam di mana Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa mereka bukan lagi sekadar peserta, tapi tim yang siap bersaing di level tertinggi. Di luar jendela hotel, langit Jakarta bersinar dengan kembang api kemenangan.